Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala nabiyil karim alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan menyanjung kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita semua hingga hari ini, saat ini, wabil khusus kita yang hadir di sini bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain tanpa harus mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Karena ternyata jika dibandingkan dengan nikmat Allah, amalan kita ini tidak ada apa-apanya, tidak sebanding. Maka bersyukur, dan bentuk dari syukur itu adalah kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan tenang. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya hingga hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab tanggal 27 yang menjadi momen peringatan bagi kita, khususnya orang-orang yang ada di negara Indonesia, memperingati peristiwa besar dalam proses perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Isra dan Mi'raj. Meskipun hadirin rahimakumullah para ulama tidak sepakat dengan tanggal kejadiannya, artinya peristiwa Isra Mi'raj itu bukan terjadi pada 27 Rajab. Kenapa? Hadirin rahimakumullah, salah satu sebab terjadinya Isra Mi'raj adalah karena wafatnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha. Dan para ulama sejarah sepakat bahwa kematian atau wafatnya Khadijah itu bulan Ramadan di tahun yang sama. Sementara bulan Rajab dengan Ramadan itu duluan Rajab. Wafatnya Khadijah bulan Ramadan. Setelah wafat Khadijah baru terjadi Isra Mi'raj. Tapi hadirin rahimakumullah, terlepas dari kapan terjadinya itu bukan menjadi suatu persoalan. Yang patut kita ambil ibrah, yang patut kita jadikan pelajaran adalah yang menjadi pertanyaannya, kenapa sampai harus terjadi Isra Mi'raj. 27 Rajab hanya sebatas momen peringatan, dan kita harus meneladani, harus mengambil ibrah. Hadirin rahimakumullah, 4 diantaranya yang menjadi sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah angkat, Allah panggil. 1, pemboikotan di Syi'ib selama 3 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tahun ke-7 dari kenabian masih termasuk orang yang punya kekayaan yang banyak, termasuk juga Khadijah, seorang saudagar pedagang sukses.
Tahun ke-7 dari kenabian, Nabi SAW beserta para sahabatnya, termasuk juga Bani Muthalib dan Bani Hashim, terkena pemboikotan. Tidak boleh ada transaksi, tidak boleh ada perdagangan, terutama dalam masalah makanan pokok. Selama 3 tahun harta Nabi habis, tak tersisa. Kenapa? Karena selama pemboikotan itu ternyata ada orang-orang yang mengambil kesempatan, mengambil peluang keuntungan pribadi, main belakang, melakukan transaksi dengan Nabi SAW, tapi dengan menaikkan harga. Kenapa? Resikonya besar. Dan itu Nabi terima. Ada yang minta harga 5 kali lipat, ada yang minta harga 10 kali lipat, bahkan ada yang minta harga 20 kali lipat dari harga normal. Nabi tak pikir panjang, selama itu makanan, karena itu yang memang jelas-jelas sangat dibutuhkan, Nabi bayar, Nabi keluarkan. Selama 3 tahun harta Nabi habis tak tersisa. Bahkan ketika hartanya sudah tak ada lagi, Nabi sampai harus memakan kulit pohon, pelepah pohon. Bayangkan, kulit pohon yang dimakan. Selesai pemboikotan, Abu Thalib wafat. Hadirin rahimakumullah, Abu Thalib meskipun tidak mau beriman hingga akhir hayatnya, tapi dia adalah sosok paman yang perannya lebih dari sekedar seorang ayah. Dia pembela, dia pelindung. Abu Thalib menjadi orang pertama yang menjadi pelindung dari Nabi SAW. Ada orang yang berniat menyakiti Nabi Muhammad, maka berurusan dengan Abu Thalib. Maka orang-orang Quraisy yang kafir segan dan takut terhadap Abu Thalib. Abu Thalib wafat, maka gangguan, cacian, bahkan siksaan itu semakin mudah mendatangi Nabi SAW. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah Abu Thalib wafatlah Khadijah. Hadirin rahimakumullah, ketika Abu Thalib wafat, Nabi masih punya orang yang bisa dijadikan sebagai tempat curahan hati, tempat berkeluh kesah, karena Nabi juga manusia biasa, butuh orang lain untuk berbagi cerita. Dan orang yang paling memahami psikologis Nabi SAW adalah Khadijah satu-satunya, tidak ada yang lain. Khadijah sebagai seorang istri yang mampu mengayomi, mampu menenangkan, mampu memberikan semangat kepada Nabi SAW, tak tergantikan. Maka ketika Khadijah wafat, Nabi seperti hidup sebatang kara. Meskipun ada para sahabat, meskipun ada anak-anaknya, tapi peran Khadijah sekali lagi tak tergantikan. Meskipun pada akhirnya Nabi memiliki istri-istri yang lain, tapi Khadijah tak pernah tergantikan. Hadirin rahimakumullah, kehidupan Nabi di Mekah semakin sempit, tak bisa bergerak, tak bisa lagi bergerak. Maka Nabi kemudian pergi ke Taif, menemui Bani Thaqif untuk meminta perlindungan, meminta suaka. Kalau orang-orang Mekah kemudian menyerang Nabi, menyiksa Nabi, Nabi minta bantuan, tolong berikan perlindungan, berikan pertolongan. Tapi ternyata respon yang diberikan oleh orang-orang dari Taif justru sebaliknya, sama saja dengan orang-orang yang ada di Mekah, menghina, bahkan menyakiti, menganggap Nabi sebagai orang gila, dilempari dengan batu. Andai tidak ada Zaid bin Harithah waktu itu, babak belur Nabi, babak belur. Hanya tumitnya yang terkena sehingga mengeluarkan darah. Hadirin rahimakumullah, dalam kondisi yang bahasa kita putus asa. Kenapa? Tidak ada lagi tempat pergerakan. Di Mekah nggak bisa bergerak, datang ke tempat yang lain minta bantuan pun ternyata nggak diberikan. Maka Nabi SAW pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepasrah-pasrahnya, hingga keluarlah kalimat-kalimatnya, Ilahi, ila man taqilluni, wahai Tuhanku, kemana lagi engkau akan memindahkanku, kemana lagi engkau akan menyuruhku pergi. Aila ba'idin, maksudnya ke Mekah, ke tempat, apakah ke tempat yang jauh yang mereka menyiksaku, am ila qaribin yu'limuni, atau ke tempat yang dekat yang mereka juga menyakitiku.
Tapi di sini kemudian kepasrahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa ana radin ya Rabb, aku ridho. Malam tagdob ilayya fala uballi. Selama engkau tidak marah, selama engkau tidak murka kepadaku, aku ridho. Meskipun seluruh dunia makhluk yang ada di muka bumi ini memusuhiku, membenciku, tapi selama engkau ridho, tidak marah, tidak murka kepadaku, aku ridho. Maka disitulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadilah kemudian Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Proses Isra Mi'raj Nabi itu di luar logika manusia, bahkan ilmu fisika pun sulit menerimanya. Jarak antara Makkah Masjidil Haram dengan Yerusalem atau Palestina Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1500 km. Dan waktu yang ditempuh oleh Nabi itu hanya 0, sekian detik, tidak sampai 1 detik perpindahan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. 0, sekian detik. Sampai di Palestina, Nabi kemudian mengimami para nabi yang lain sholat. Dari Palestina, dari Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit dengan waktu yang singkat pula. Hadirin rahimakumullah, gambaran malaikat Jibril dan para malaikat yang lain jika ingin pergi dari langit ke bumi atau sebaliknya dari bumi ke langit itu butuh waktu seharian. Ta'rujul malaikat warruhu ilaihi fi yaumin. Naiknya malaikat termasuk malaikat Jibril ke langit itu butuh waktu seharian. Kana miqdaruhu khamsina alfasanah, yang jika kamu lakukan, manusia seperti kita lakukan, butuh waktu 50.000 tahun. Kalau kita ingin naik ke langit butuh waktu 50.000 tahun. Nabi lakukan hanya semalam, itu pun bolak-balik. Pergi ke langit langsung kemudian kembali lagi ke bumi. Hadirin rahimakumullah, disitulah kemudian Nabi bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya. Kenapa Allah pertemukan Nabi dengan nabi-nabi yang lain? Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi bertemu, tatap muka, ngobrol. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami kondisi Nabi. Nabi seorang nabi, seorang rasul. Maka untuk meminta nasihat, meminta arahan, harus juga kepada seorang nabi dan rasul. Curhat seseorang itu akan nyambung dengan orang yang sesama profesi, senasib, sepenanggungan. Seorang pedagang gak bisa nyambung dengan pejabat. Seorang pemain bulu tangkis tidak akan nyambung dengan pemain atlet yang lain misalkan. Tidak, harus seprofesi, harus sama.
Maka Nabi SAW dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi untuk berbagi cerita. Dan pelajaran yang kemudian semakin menguatkan Nabi SAW adalah fitrah atau konsekuensi bagi seorang nabi adalah adanya orang-orang yang memusuhi. Likulli nabiyyin aduwan, bagi setiap nabi pasti punya musuh. Itu Nabi semakin sadari. Nabi Isa itu nyaris dibunuh, Nabi Yahya bahkan jelas-jelas dibunuh. Bagaimana Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf kemudian? Nabi Yusuf yang kehidupannya sempit, ketika kecil dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Ketika Nabi Yusuf besar, Nabi Yusuf juga senantiasa dihantui oleh para wanita yang senantiasa mengajaknya untuk berbuat maksiat. Kehidupan Nabi Yusuf sempit. Nabi kemudian menjadi besar hati, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, pun mendapatkan nasihat-nasihat yang lain, sampai akhirnya Nabi melewati Sidratul Muntaha, ujung dari batas jangkauan makhluk, bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak mampu masuk ke dalamnya. Nabi lewat situ dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal. 1, kewajiban sholat yang sudah jelas kita fahami. Yang kedua, Allah menawarkan, hadirin rahimakumullah, Nabi ditanya, sudah jelas bagaimana perjuangan seorang nabi itu. Pertanyaanku, kata Allah, mau tetap tinggal di sini atau kembali ke dunia? Tawaran dari Allah, mau tetap tinggal di sini atau kembali ke dunia? Hadirin rahimakumullah, jika kita yang ditawarkan, jelas kita akan memilih untuk tinggal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi tidak. Saya kembali ke dunia ya Allah, saya kembali ke bumi, tugas belum selesai. Maka tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya, apa yang kamu minta untuk memudahkan tugasmu? Apa yang kamu minta untuk memudahkan jalan dakwahmu? Jawaban dari Nabi SAW, tidak ya Allah, tidak. Biarkan jalan dakwah itu, jika memang susah, biarkan itu susah. Jika memang berat, biarkan itu berat. Tak perlu digampang-gampangkan, tak perlu dimudah-mudahkan. Biarkan sebagaimana adanya. Karena saya menyadari bahwa perjuangan itu pasti susah, pasti tidak gampang. Tawaran Allah tidak berhenti. Kalau begitu, kamu minta apa? Kamu mau apa? Dan ini jawaban dari Nabi SAW. Hadirin rahimakumullah, ya Allah, aku tidak menginginkan apa-apa. Ummati ya Allah, ummati. Nabi sadar bahwa dirinya tidak bisa memberikan hidayah bagi umatnya, bagi orang-orang yang lain, bahkan pamannya sekalipun tidak bisa Nabi berikan hidayah. Tapi kemudian Nabi meminta, ya Allah, izinkan aku untuk bisa memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Permintaanku kutangguhkan untuk hari kiamat, agar aku bisa memberikan syafaat untuk umat-umatku kelak. Apakah kita umat Muhammad? Apakah kita umat Muhammad? Apakah kita umat Muhammad? Nabi SAW memikirkan nasib kita. Pernahkah kita memikirkan nasib kita bagaimana di akhirat kelak? Apakah ada keinginan dalam hati untuk membersamai Rasulullah SAW, untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW yang begitu mencintai kita, yang begitu mempedulikan kita? Usaha apa yang kemudian sudah kita lakukan? Itu pertanyaan terbesarnya. Pada akhirnya, seberapa pantaskah kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perjalanan spiritual Nabi melahirkan itu, keistimewaan untuk kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Sekali lagi pertanyaannya, seberapa pantas kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita buktikan bahwa kita memang layak, kita memang pantas mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan tambahan kepada kita untuk bisa kemudian melaksanakan tugas yang jelas-jelas mendukung untuk kita bisa menjadi orang-orang yang pantas, yang layak mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala al-iman, tsabbit qulubana ala al-islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.